Ada Bang Niko, kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita akan JCLC dalam 3 kali kesempatan. Kita akan masuk dalam eksposisi kisah para rasul dan seperti tadi MC kita mengatakan bahwa dalam pertemuan pertama ini kita akan melihat gambaran besar dari kisah para rasul dan kita akan melihat tema-tema teologis baru dalam pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, sebelumnya mari kita kembali berdoa. Sebagaimana apa yang disaksikan di dalam kisah para rasul hanya karena pimpinan Roh Kudus. Bila mana Roh Kudus turun, maka itu yang memungkinkannya Tuhan. Umat Allah punya kuasa untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus, kemanapun ditempatkan, bahkan sampai ke ujung bumi. Maka hanya karena pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, kami dapat masuk dan memahami satu kisah yang begitu penting di dalam Alkitab kami, kisah para rasul. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kitab ini. Dan dari kitab ini ya Tuhan, kami sesungguhnya belajar apa sesungguhnya yang menjadi misi kehidupan kami. Apa yang seharusnya menjadi agenda kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, bahkan mengoreksi kami. Dunia seringkali menarik kami, menggoda kami akan misi kehidupan kami. Berbagai pergumulan, berbagai keinginan pribadi, keberdosaan seringkali menggoda kami untuk masuk mementingkan misi pribadi. Tetapi kiranya ya Tuhan, Roh Kudus mengajar kami melalui pembelajaran dari kisah para rasul ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya akan share screen. Oke, saya awali dari uh, eksposisi kita dari judul. Oke, kita masuk dari judul. Nah, judul asli sebenarnya kisah para rasul ini dalam bahasa Yunani adalah praksis, yang artinya adalah perbuatan. Itulah sebabnya dalam Alkitab berbahasa Inggris ya sederhana, Acts. Nah, judul ini adalah satu judul dalam literatur kuno yang menyatakan suatu genre atau subgenre yang mengisahkan kitab-kitab sejarah atau mengisahkan tokoh, perbuatan besar dari tokoh-tokoh tertentu. Sehingga kemudian menjadi satu pertanyaan, uh, siapakah tokoh yang dikisahkan? Perbuatan dari tokoh apakah yang dikisahkan oleh kisah para rasul? Betul, judul tradisional adalah Kisah Para Rasul. Kenapa? Dan tampaknya judul ini tampaknya sesuai. Karena kalau memang kita baca Kisah Para Rasul, jelas menceritakan peristiwa-peristiwa seputar kelahiran dan berkembangnya gereja melalui kesaksian atau perbuatan para rasul. Jadi para rasul lah yang sepertinya mendominasi panggung cerita. Itu judul tradisional. Namun, jika nanti kita tinjau dari cara penulisannya, menimbulkan pertanyaan, apakah betul penulis sedang menekankan kisah dari para rasul atau perbuatan para rasul? Nah, semoga di akhir sesi hari ini kita akan menyimpulkannya. Itu tentang judul. Nanti kita akan kembali kepada bagian ini. Lalu kita masuk kepada signifikansi dari kisah para rasul. Mengapa penting kemudian kita belajar kisah para rasul ini? Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak mempunyai kisah para rasul di dalam Alkitab kita? Seorang teolog John Stott menuliskan bahwa
Tanpa kisah para rasul, perjanjian baru akan mengalami pemiskinan serius. Mengapa? Tanpa kisah para rasul, ada seperti lompatan atau kekosongan dalam perjanjian baru. Dari catatan yang teratur tentang Yesus yang dinyatakan di dalam keempat Injil, lalu kemudian tiba-tiba melompat kepada kumpulan surat menyurat, dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa jelaskan. Umpamanya, ketika kita menuliskan para rasul nanti menuliskan Rasul Paulus misalnya menuliskan kepada jemaat di Roma. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Injil sampai ke Roma? Bagaimana sampai ada jemaat-jemaat si penerima surat itu? Lalu siapakah Paulus? Kalau kita lihat pasca kenaikan Yesus, kita berbicara tentang ke-11 murid yang kemudian ditambahkan Matius ke dalamnya. Siapakah Paulus? Mengapa Paulus disebut rasul? Mengapa Paulus ini kemudian sangat berpengaruh? Inilah mengapa begitu penting kisah para rasul ini. Pentingnya kisah para rasul ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah kemudian kita lihat memberikan catatan penyebaran Injil dan perkembangan gereja mula-mula. Sehingga dari kisah para rasul lah kemudian kita tahu mengapa muncul jemaat-jemaat di berbagai tempat. Kita tahu pasca kenaikan Yesus yang ada adalah jemaat Yerusalem. Kenapa kemudian muncul di daerah Antioquia, bahkan kemudian muncul di Eropa, Makedonia, Filipi. Semua itu bagaimana munculnya itu diceritakan oleh catatan kisah para rasul. Lalu jelas memberikan latar belakang dari surat-surat dalam perjanjian baru. Dan juga menyatakan kerasulan Paulus. Dan bagaimana hubungan Paulus dengan rasul-rasul di Yerusalem, yaitu rasul-rasul yang sokoguru jemaat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudara-saudara Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam kisah para rasul, kita bisa memahami latar belakang khususnya surat-surat Paulus. Jadi dalam kisah 9 kita tahu kemudian latar belakang mengapa, apa yang mendasari kerasulan dari Rasul Paulus. Adapun tahun itu adalah perkiraan tahun 34 sampai 35. Lalu di dalam perjalanan misi Paulus pasal tahun 45 sampai 57 itu dikisahkan di dalam pasal 13 sampai pasal 20 kisah para rasul, dan di dalam masa misi perjalanan Rasul Paulus inilah Rasul Paulus kemudian menuliskan surat 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Korintus, Galatia, dan surat Roma. Lalu kemudian dalam perjalanan dan pemenjaraan Paulus di Roma diperkirakan antara tahun 58 sampai 61, itu yang dikisahkan dalam pemenjaraan Rasul Paulus mulai pasal 21 ketika Paulus ditangkap sampai pasal 28. Maka dikisahkan dari sanalah kemudian Paulus menuliskan surat-surat yang diberi label surat-surat penjara. Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Nah, inilah gambaran mengapa penting sekali kemudian kisah para rasul. Sehingga teolog John Calvin mengatakan kemudian kisah para rasul adalah harta yang sangat besar di dalam Alkitab kita. Tanpa belajar kisah para rasul, kita akan tidak bisa memahami latar belakang dari surat-surat di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita masuk kepada setelah kita melihat pentingnya kisah para rasul ini, kita masuk kepada lalu siapakah penulis dari kisah para rasul ini. Nah, jelas kalau kita lihat kisah para rasul, memang kisah para rasul sesungguhnya adalah anonim. Dia tidak menyebutkan nama secara sebagaimana surat
Kalau surat jelas dari Paulus hamba Tuhan Yesus. Kisah para Rasul tidak menyebut siapa penulisnya. Justru kita lihat dari pengantar di awal Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Ini menunjukkan kepada kita, kemudian menjadi satu arahan bagi kita. Lalu, apakah buku pertama yang dimaksud? Siapakah Theophilus? Dan apa kemudian isi dari buku kedua ini, yaitu Kisah Para Rasul? Lalu kemudian kita tahu dari penerimanya Theophilus yang kemungkinan adalah seorang pejabat yang sudah kemudian bertobat, lalu kemudian kita tahu bahwa buku pertama itu adalah merujuk dari Lukas. Injil Lukas. Jadi kita tahu Injil Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa si penulis ini bukanlah rasul, bukanlah satu dari antara ke-12 murid. Karena dari buku pertama kita tahu, dia adalah terima dari saksi mata pelayan firman, yaitu para rasul. Nah, apa yang dilakukannya? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil suatu keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Nah, siapa penulis ini? Tanpa banyak perdebatan, menurut tradisi bapak-bapak gereja sejak abad kedua adalah penulisnya adalah Lukas. Dia tabib yang terkasih yang nanti dinyatakan oleh Paulus, teman seperjalanan Rasul Paulus. Nanti kita akan lihat bagian ini justru di dalam Kisah Para Rasul sendiri dan juga surat-surat Paulus. Dia bukan saksi mata dari kehidupan Yesus. Itu ditunjukkan dalam Lukas. Dia terima dari saksi mata. Nah, menurut tradisi, Lukas adalah seorang non-Yahudi dan hidup sampai usia 84 tahun. Nah, dengan demikian, dari narasi pendahuluan kisah para rasul, kita dapat simpulkan pendahuluan Injil Lukas, Lukas 1 ayat 1 sampai 4 juga adalah pengantar baik untuk Injil Lukas maupun kisah para rasul. Dan dari sana kita simpulkan, dia seorang yang berpendidikan tinggi. Kenapa? Bahasa Yunaninya adalah bahasa Yunani baik dan bernilai sastra. Itu seorang dokter, seorang sejarawan yang begitu meneliti sebelum kemudian menuliskannya. Jelas, tadi sudah kita sampaikan, bukan rasul atau murid Yesus semasa hidup karena dia menerima Injil Lukas, dia katakan menerima dari saksi atau pelayan firman. Namun kemudian kita lihat mungkin dari Injil Lukas mungkin ia berpartisipasi dalam beberapa peristiwa yang diceritakannya. Itu terlihat dari penggunaan kata peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lalu dari kutipan-kutipan baik Injil Lukas maupun Perjanjian Lama, dia sangat mengenal Perjanjian Lama versi Septuaginta. Nah, mari kita lihat. Dari bagian ini kemudian kita bisa bagaimana keyakinan kita. Di dalam Lukas dia katakan, supaya kamu dapat percaya apa yang dia tuliskan ini. Dari mana keyakinan itu? Mari kita lihat. Lukas adalah sang sejarawan dan guru. Pernyataan dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu adalah pernyataan yang luar biasa. Berarti apa yang dituliskannya dalam Injil Lukas, dalam kisah para rasul, dihasilkan dari satu penelitian sejarah yang cermat. Jadi ini betul-betul
membawa kita mempunyai keyakinan besar dapat mempercayai baik Injil Lukas maupun kisah para rasul itu sendiri. Namun pembukaan kisah para rasul menunjukkan bahwa penulisnya Lukas lebih dari sekedar sejarawan. Kenapa? Dia mau mengajarkan banyak hal kepada kita. Lukas menggunakan sejarah nyata untuk mengajari kita tentang menjadi orang percaya dalam misi Allah. Apa artinya menjadi orang percaya? Itu bagian yang sangat kita melihat. Seringkali kehidupan kita tarik pada agenda kita, misi kita. Walaupun itu berlabel atau berbungkus hal-hal rohani. Tapi kisah para rasul akan menjelaskan hal itu kepada kita. Jadi Lukas mengaku memberikan catatan sejarah, bukan rangkaian cerita atau yang dibuat-buat atau khayalan. Nah, kedua, kemudian Lukas betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mempersiapkan murid-murid untuk masuk ke dalam misi sebelum dia mengutus mereka. Sehingga kisah para rasul bukan sekedar sejarah, namun sejarah misi gereja mula-mula, dan itu mengajarkan kita kemudian apa arti misi. Lukas betul-betul tertarik menunjukkan kepada kita bagaimana kekristenan berhasil menembus segala macam hambatan untuk mengubah kemudian kehidupan keluarga, kota, dan masyarakat. Di mana Roh Kudus bekerja, di sana terjadi perubahan. Itu nanti yang kita akan lihat dalam refleksi akhir pada pertemuan kita yang pertama ini. Nah, Lukas tidak hanya sekedar sejarawan. Keyakinan kita akan apa yang dituliskannya makin bertambah ketika dalam kisah para rasul, Lukas juga dalam sebagian yang dituliskannya bertindak sebagai saksi mata. Nah, kita nggak tahu Lukas ini dari mana. Diperkirakan setelah terjadi penganiayaan yang besar karena setelah kematian Stefanus, kalau kita tahu kisah 11, lalu orang-orang itu tersebar ke berbagai tempat, kisah 11 ayat 19, lalu mereka awalnya mengajarkan, memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang berbahasa Yunani. Dan dicatat kemudian di sana bahwa kisah 11 ayat 25 dan 26. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tentu ini kita tidak bisa mutlakan. Ini adalah satu dugaan, kemungkinan. Lukas bertobat di dalam pemberitaan Injil yang diajar oleh Paulus dan Barnabas di dalam kisah 11. Nah, dia menjadi saksi mata kemudian mulai apa yang kita kenal dalam ayat-ayat kami. Oke. Kalau kita lihat kisah 1 sampai kisah 15, pasal 15, Lukas menggunakan kata mereka ketika merujuk kepada para rasul, para pemberita, para saksi. Namun kemudian mulai kisah 16, kita kenal sampai kisah 20, kita kenal apa yang disebut ayat-ayat kami. Apa artinya? Lukas menggabungkan diri dengan apa yang diceritakan. Jadi kisah 16 ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lukas mengikut sertakan dirinya di dalam apa kisah yang diceritakannya. Nah, ini berlanjut terus. Dalam perjalanan misi yang ketiga, pasal 20 ayat 5 sampai nanti pasal 21 ayat 18,
kalimat-kalimat, ayat-ayat kami ini terus berlangsung. Bahkan berlangsung sampai perjalanan ke Roma dan Paulus sampai di Roma. Jadi di pasal 27 sampai pasal 28 itu penggunaan kata kami. Dan ini diperkuat dengan dalam surat-surat Rasul Paulus. Umpamanya surat yang ditulis di dalam penjara. Walaupun ada berbagai perdebatan, tapi kemungkinan besar dan saya juga merujuk kepada dituliskan pada pemenjaraan yang pertama, yaitu ketika Paulus menjadi tahanan rumah, Kisah 28. Oke. Nah, dalam Kolose ketika dia menyampaikan salam, salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih. Lalu dalam suratnya kepada Filemon, dan dari Lukas teman-teman sekerjaku. Bahkan walaupun tidak dikisahkan oleh kisah para rasul, kemudian sampai akhir kehidupan Rasul Paulus dalam pemenjaraan yang kedua, penjara bawah tanah yang membawa kemudian dalam hukuman mati, dalam 2 Timotius 4 ayat 11 kita tahu bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ini menjadi dasar, kalau kita tahu satu dasar tongkat pengukur dalam kanon adalah kemudian apostolik ditulis oleh para rasul atau kalangan terdekat rasul. Dan kita tahu kemudian Lukas adalah seorang yang sangat dekat dengan dengan Rasul Paulus. Nah, bukti-bukti eksternal saya tidak tuliskan di sini dalam berbagai tulisan kanon Muratori, Irenaeus, kemudian pengantar Tertullian, Eusebius itu menuliskan secara umum meyakini bahwa kisah para rasul ini dan Injil Lukas dituliskan oleh Lukas yang sangat dekat dengan Rasul Paulus. Itu tentang penulisan. Nah, jadi karena dari sejumlah kesempatan ini betul-betul ia adalah teman seperjalanan, Lukas pun menjadi saksi mata dan ini kekuatan dari kesejarahan kisah para rasul. Seorang mantan lektor kepala sejarah kuno di Universitas Oxford mengatakan penegasan tentang kesejarahan kisah rasul itu sungguh berlimpah. Sekarang, kapan dituliskan? Nah, waktu penulisan, kalau kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang dituliskan di dalam penulisan catatan kisah para rasul itu terjadi kira-kira dalam rentang waktu tahun 30 sampai tahun 60 atau tahun 61. Itulah kisah 28. Yang diawali dengan kenaikan Tuhan Yesus, Yesus bangkit, kenaikan, lalu kemudian sampai Paulus memberitakan Injil di Roma. Nah, karena kisah para rasul merupakan buku kedua dari buku pertama yaitu Injil Lukas, maka waktu penulisan kisah para rasul tentu pasti setelah Injil Lukas. Nah, apa yang menjadi clue kepada kita dalam kisah para rasul, kalau kita lihat ayat 28, pasal 28, kisah para rasul berakhir dalam pemenjaraan yang pertama. Itu pemenjaraan yang pertama. Namun tidak disebut hukuman mati, pemenjaraan yang kedua, dan hukuman mati Rasul Paulus. Itu sekitar tahun 65, ayat 68. Maka ada banyak yang memperkirakan kalaulah Lukas menuliskan sesudah itu, mengapa tidak dia tuliskan di dalam kisah para rasul? Sehingga dari sini kemudian diperkirakan bahwa Lukas menulis sebelum peristiwa hukuman mati itu terjadi, yaitu antara tahun 60 sampai 65. Namun ada juga pendapat lain. Karena dia buku kedua dari Injil Lukas, maka kalau kita berpatokan kepada penulisan Injil Lukas, berdasarkan Lukas 21 ayat 20 yang tertulis, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara,
Nah, banyak teolog kemudian menyimpulkan berarti Lukas menulis Injil Lukas, dia sudah melihat kejatuhan Yerusalem tahun 70. Sehingga penulisan Injil Lukas diperkirakan adalah sesudah tahun 70 dan kemudian tentu kisah para rasul lebih belakang dari penulisan Injil Lukas. Nah, itu dua asumsi yang berkembang. Nah, saya sendiri lebih meyakini bahwa dia dituliskan di dalam antara tahun 60 sampai 65. Tetapi tentu hal ini tidak bisa kita mutlakkan. Nah, dari kemudian kesatuan ini, buku pertama dan buku kedua, kita bisa lihat. Secara cepat kita lihat bahwa ada kesatuan naratif. Yang pertama, kesatuan naratif, kerangka keduanya adalah proporsional, dihubungkan dengan narasi Yerusalem. Jadi, kalau Injil Lukas adalah perjalanan Yesus menuju Yerusalem, maka kisah para rasul sebaliknya dari Yerusalem lalu kemudian ke ujung bumi. Kalau Injil Lukas diakhiri dengan kenaikan Yesus dalam Lukas 24, maka justru kisah para rasul dibuka dengan kenaikan Yesus. Pasal kisah rasul, pasal 1. Itulah kisah para rasul. Lalu kalau kita lihat kesatuan naratif ini adalah dalam nanti yang lain bisa dibaca ya. Dalam banyak hal Lukas dengan sengaja mengembangkan paralel antara pelayanan Yesus dalam Injil dengan pelayanan murid-muridnya dalam kisah para rasul. Contohnya apa penyembuhan, itu betul-betul dilakukan secara paralel. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga dilakukan oleh para murid. Itu kesatuan naratif. Kesatuan teologis, Lukas memulai tulisannya dari pemerintahan Romawi yang kemudian kelahiran Yesus dan mengakhiri kedua jilid tulisannya. Buku kedua di jantung Kekaisaran Romawi. Nah, apa yang ada di tengah-tengahnya? Kalau Injil Lukas berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dan itu menjadi dasar yang nanti akan disaksikan dan diberitakan dalam kisah para rasul. Lalu kalau Injil Lukas menceritakan di bagian akhirnya, berita Injil harus sampai, berita pengampunan harus diberitakan sampai ke ujung dunia, dan kisah para rasul memulainya dengan mengutus para murid untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Sekarang kita masuk ke dalam apa gambar besar, isi berita dari kisah para rasul, dan kita nanti juga akan menarik beberapa refleksi. Yang pertama, isi berita dari kisah para rasul. Nah, ini yang saya katakan tadi ketika berbicara tentang judul, seringkali kita berkata bahwa Injil Lukas adalah cerita atau kisah tentang pelayanan Yesus. Dan kisah para rasul adalah kisah tentang para rasul yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kisah 1 ayat 2, betul-betul, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kalau buku pertama menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada diangkat ke sorga, maka kisah para rasul adalah sebenarnya berbicara tentang isi beritanya. Apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sesudah ia diangkat ke sorga. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Buku 1 tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Atau bisa kita sebut inilah pengantar atau permulaan Injil. Dan buku 2 yaitu kisah para rasul
tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sesudah hari ia diangkat ke sorga atau perkembangan Injil kemudian. Atau dengan kata lain, Injil Lukas adalah tentang apa yang Yesus mulai lakukan dan kerjakan, dan kisah para rasul adalah apa yang Yesus terus lakukan dan ajarkan. Jadi beritanya sama. Apa yang kisah para rasul tidak berbeda dari buku pertama. Beritanya jelas adalah apa itu yang Yesus terus lakukan. Apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Apa sebenarnya yang dikerjakan dan diajarkan Yesus? Dan kalau kita mulai baca, mari kita masuk kemudian, mari kita baca, kita buka kisah para rasul ayat 3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini adalah bagian yang sangat singkat pasca kebangkitan Yesus dan ia akan naik ke sorga, dan seharusnya jelas Yesus di dalam masa yang sangat singkat itu sebelum meninggalkan para murid membicarakan apa yang paling penting. Dan apa yang dia bicarakan selama 40 hari masa yang singkat itu? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah inti misi dan pemberitaan Yesus. Kerajaan Allah adalah apa yang Yesus lakukan dan yang Yesus kerjakan, yang Yesus ajarkan. Dan itulah yang menjadi gambaran dari seluruh kisah para rasul. Start yang tadi sudah kita baca, ayat 1, pasal 1, ayat 3. Dan nanti ditutup pasal 28 ayat 31. Kalau kita baca, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia, yaitu Paulus, memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Mengajar, yaitu tentang Yesus Kristus. Inilah gambar besar, inilah inti apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat, kita tidak punya banyak waktu, mari kita lihat berbagai pasal ini. Tentang kerajaan Allah, apa itu? Tentang Yesus Kristus. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah tentang Yesus. Nah sekarang, mari kita masuk. Apa itu kerajaan Allah? Dan inilah yang dikoreksi. Nah ini nanti menjadi perenungan kita. Kalau kita lihat ayat 6. Ketika Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, ayat 6. Kisah 1 ayat 6. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkannya. Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, apa yang ada di bayangan para murid tentang kerajaan Allah sepenuhnya sebenarnya tidak total salah. Kerajaan Allah berbicara tentang kedatangan Mesias, kedatangan Kristus. Inilah gambaran di dalam pemahaman orang Israel, para murid pada waktu itu. Namun, orang Yahudi menantikan datangnya kerajaan Allah sebagai peristiwa tunggal, yaitu kedatangan Mesias yang membawa perubahan besar, penghukuman terhadap musuh-musuh, dan mulailah pemerintahan dan damai di dalam kuasa Tuhan. Nah, ini gambaran. Jadi itulah yang diungkapkan. Itu telah pemahaman Yahudi. Itu yang disampaikan oleh para murid dalam ayat 6 itu. Dan kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus.
Apa itu kerajaan Allah? Mari kita lihat. Nanti kita akan lihat dari apa yang diungkapkan Tuhan Yesus kemudian. Yesus menarik mereka bahwa kerajaan Allah adalah Mesias akan datang dua kali. Pertama, kedatangan Mesias Kristus yang pertama, dia telah datang di dalam perendahannya sebagai hamba yang menderita, ia mati dan kemudian bangkit. Inilah zaman ini. Namun, apa yang kita sebut eskatologi, zaman yang akan datang, mempunyai irisan dengan zaman ini. Bahwa di dalamnya ada satu pengharapan, Kristus akan datang kembali. Kalau kita merujuk misalnya dalam perjanjian lama Daniel 7, dia akan datang dalam sinar kemuliaannya. Dan pada kedatangannya yang terakhir sebagai anak manusia. Dan ada masa antara di mana kita ada saat ini. Masa antara dua kedatangan Kristus. Inilah yang disebut kerajaan Allah already and not yet. Kerajaan Allah sudah datang? Sudah. Kerajaan Allah sudah datang? Belum. Itulah kita doakan di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu yang merujuk kepada kedatangan Kristus. Nah, kalau kita lihat, saya ajak kita untuk melihat Daniel. Tampak datang dari awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Dan lihat, kekuasaannya ialah kekuasaannya yang kekal. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Semua orang dari suku bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Atau dalam bahasa Efesus 1, segala sesuatu dipersatukan. Kristus adalah kepala. Bahasa Filipi 2, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian segala lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi apakah itu sudah tercapai? Belum. Kapan akan tercapai? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dan itu membawa kita di dalam masa antara ini. Apa tujuan? Apa yang harus dilakukan umat Allah dalam masa antara ini? Dan kapan masa antara ini akan berakhir? Dan kita akan lihat, dari sinilah kemudian kita melihat Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 sebagai jawaban dari pertanyaan para murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita masuk. Ya, mungkin juga menjadi refleksi bagi kita. Yesus menegur para murid untuk berhenti pada misi lokal dan apa yang bukan menjadi urusan mereka, dan sekaligus menarik perhatian mereka pada apa yang menjadi misi dan seharusnya menjadi urusan utama murid, urusan utama orang percaya, yaitu kerajaan Allah. Nah, apa misi yang dilakukan para murid dalam mewujudkan kerajaan itu? Kamu adalah saksi. Menjadi saksi Yesus Kristus dengan pemberitaan Injil kerajaan Allah. Menyaksikan kerajaan Allah yang diajarkan, dihadirkan, dan dijanjikan oleh Yesus. Di mana? Di mana-mana kita ditempatkan. Sampai segala bangsa. Sampai ke ujung bumi. Ini membawa kita seharusnya kepada refleksi-refleksi. Seringkali kekristenan begitu kemudian sangat egois. Seorang yang bernama Dallas Willard sampai kemudian menerbitkan satu buku satir. Dari apa yang sering kita sebut The Great Commission, amanat agung, dia membuat buku satir apa? The Great Omission, pengabaian terbesar. Kenapa? Karena kita hanya melihat keselamatan kita. Hanyalah soal aku masuk surga.
Keselamatan aku bukanlah tujuan akhir. Pemulihan kita adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan ultima kerajaan Allah. Pemulihan semua bangsa, pemulihan seluruh bumi. Kisah para rasul akan mengajarkan kita bagaimana misi Allah, yaitu kerajaan Allah, menjadi misi umat Allah. Dan ini yang seharusnya menjadi urusan utama kita. Kalau kita bisa ambil refleksi, seringkali kita melihat kehidupan kita ada tentu karena pergumulan, karena juga keberdosaan, menarik agenda-agenda kehidupan kita hanyalah kepada agenda-agenda pribadi. Kisah para rasul mengajarkan secara jelas hidup orang percaya adalah bagaimana misi Allah menjadi misi umat Allah. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin para rasul melanjutkan misi Yesus Kristus tersebut? Kalau kita lihat akhir dari Lukas 24, di awal dari kisah para rasul, dikatakan mereka mengurung diri karena takut. Dan kemudian kita lihat, mereka tidak akan pernah sanggup menjadi saksi. Kecuali di dalam kisah 1 ayat 8. Bila mana Roh Kudus turun ke atas kami. Spurgeon mengatakan, menuliskan begini. Segala sesuatu yang ingin dicapai dalam pelayanan tergantung pada Roh Allah yang bekerja melalui roh manusia. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kapan masa antara ini akan berakhir? Dan semua. Matius 24 sebenarnya merujuk kepada kita. Ketika kita mendoakan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Dan itulah pengutusan kita. Itulah misi kita. Misi Allah kemudian menjadi misi umat Allah. Maka kembali kepada judul tadi. Judul yang mungkin lebih tepat adalah kisah apa yang Yesus terus kerjakan dan ajarkan dengan perantaraan atau perbuatan Roh Kudus. Tetapi dengan judul seperti ini tampaknya seperti mengabaikan manusia yang melaluinya Roh Kudus bekerja. Kisah 1 ayat 8 tidak betul Roh Kudus bekerja, tetapi memberikan peran penting kepada saksi atau pemberita. Kata saksi muncul sampai 39 kali di dalam kisah para rasul, dan ini menyatakan peran penting dari saksi. Roh Kudus bekerja melalui peran para pemberita. Kalau nanti ke depan kita akan melihat ini, kisah 1 ayat 8, lalu ayat-ayat yang saya sampaikan itu, apa yang disaksikan adalah apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus yang berpusat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kembali kepada judul tadi, John Stott kemudian menuliskan, walaupun kemudian menjadi tidak praktis ya, kata John Stott. Judul yang paling akurat, meski tidak praktis, adalah kisah apa yang Yesus terus kerjakan dan ajarkan dengan perantaraan atau perbuatan Roh Kudus melalui perbuatan para rasulnya. Sehingga dalam berbagai terjemahan Alkitab seringkali kemudian menggunakan cukup acts, perbuatan. Praksis. Kita masuk kepada refleksi-refleksi sebelum kita nanti akan menyentuh kembali sedikit struktur di bagian akhir. Kisah para rasul memberikan mandat kepada gereja di sepanjang masa sampai Yesus datang kembali, yaitu tentang misi Allah, kerajaan Allah. Apa bagian kita? Memberitakan Injil,
bersaksi, menyaksikan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Apa syaratnya? Hari ini kita banyak berbicara bagaimana kemajuan misi, tapi Alkitab kisah para rasul secara jelas menuliskan kepada kita apa syarat dan jaminannya. Gereja memiliki Roh Kudus dan harus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada gereja hari ini untuk menjadi saksi bagi Kristus dalam dunia yang terhilang dan sedang dipulihkan. Saya tutup kemudian bagian pertama dari GCLC ini dengan berbicara tentang struktur kisah para rasul dan kita akan masuk dalam refleksi akhir. Struktur kisah para rasul. Nah, di dalam kisah para rasul, Lukas membawa pembaca mengikuti perjalanan keliling dalam 30 tahun pertama dari sejarah gereja. Oke, ada berbagai kota, tentu mulai dari Yerusalem sampai nanti akhirnya adalah Roma, pusat penguasa dunia atau ujung bumi pada waktu itu. Kisah para rasul menyebutkan lebih dari 80 daerah geografis. Nah, pembaca menyaksikan segala sesuatu, mulai dari khotbah, berbagai mukjizat, sampai terbukanya pintu-pintu penjara dan kapal karam. Dalam perjalanan ini pembaca ditemani banyak tokoh silih berganti, tapi ada tokoh utama, yakni Petrus dalam perjalanan di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan Paulus dalam perjalanan dari Syria sampai ke Roma. Sehingga berdasarkan kedua tokoh utama ini, kita bisa bagi dalam dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 12, tokoh utamanya adalah Petrus. Pasal 13 sampai pasal 28, tokoh utamanya adalah Paulus. Namun, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya kedua bagian itu, pasal 1 sampai 7, lalu kemudian pasal 13 sampai 28 dan pasal 8 sampai 12 adalah transisi. Nah, kedua bagian ini masing-masing terbagi dalam tiga bagian. Dan kita akan lihat struktur yang saya bawakan di setiap bagian diakhiri oleh pernyataan kunci tentang perkembangan Injil, yakni tersebarnya firman Allah dan pertumbuhan gereja. Setiap bagian membawa kita kepada lokasi geografis atau budaya baru yang polanya adalah kisah 1 ayat 8. Inilah pola kisah para rasul. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Jadi kita akan lihat nanti ya dalam pembagian dalam tiga bagian besar. Dan sampai ke ujung bumi. Nah, yang menarik, setiap rangkuman perkembangan Injil diawali oleh berbagai masalah, pergumulan, atau kesulitan. Kalau kita lihat nanti, ada pertikaian internal, ada penganiayaan besar, ada aniaya oleh pemerintah yang kejam, perpecahan dalam tim rasul-rasul, konfrontasi dengan okultisme. Ini menggambarkan kepada kita apa yang mau ditekankan di sini. Secara manusia, dengan berbagai masalah, pergumulan atau kesulitan, seharusnya Injil tidak berkembang. Tapi anehnya, setelah berbagai pergumulan, kesulitan, bahkan penganiayaan yang besar, ada catatan perkembangan Injil. Dan ini membawa kita. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini menjadi format dari kisah para rasul. Jadi kalau kita tadi pembagian dengan tiga, ayat 1 sampai 7 adalah Yerusalem dan seluruh Yudea. Tokoh utamanya Petrus, target utamanya tentu orang Yahudi. Dan ini berlangsung 15 tahun pertama. Jadi sangat lama Injil itu hanya berputar sekitar Yudea. Lalu masa transisi adalah sampai ke Samaria, tokoh utamanya adalah Filipus yang diteguhkan oleh Petrus. Lalu kemudian mulai diperkenalkan tokoh Paulus.
Lalu orang kafir pertama yaitu Cornelius, tokoh utamanya masih Petrus. Dan kemudian pasal 13 ayat 28, tokoh utamanya adalah Paulus, perjalanan misi Injil sampai ke Roma, dan selalu polanya target utamanya memang orang bukan Yahudi, tetapi selalu dimulai oleh orang Yahudi, itulah menjadi target lebih dahulu. Setiap kali kemudian ditolak mendapatkan perlawanan orang Yahudi, kemudian Paulus dan rombongan mengatakan inilah artinya kami akan memberitakan Injil kepada bangsa lain. Nah, ini struktur yang saya sampaikan tadi yang selalu diawali dengan pergumulan. Ada di dalam yang nomor 7 itu adalah dalam gereja mula-mula muncul pasal 5, muncul dosa pertama. Lalu kemudian dos dalam yang diceritakan oleh kisah para rasul, lalu kemudian muncul antara konflik antara bagaimana pelayanan rasial janda-janda yang berlatar belakang Yahudi dan berbahasa Yunani, tapi Injil dicatat, Injil berkembang. Lalu penganiayaan yang tokoh utamanya Saulus, tapi Injil dicatat, Injil berkembang. Bahkan lebih ini lagi. Herodes membunuh Yakobus. Herodes membunuh Yohanes. Tapi kemudian kita lihat rangkuman perkembangan Injil. Injil berkembang. Lalu terjadi permasalahan, terjadi konflik antara Paulus dan Barnabas. Terjadi perpecahan. Tetapi Injil mencatat perkembangan Injil yang luar biasa. Lalu peluasan Injil sampai ke daratan Eropa, perjalanan misi Paulus jelas dia ditangkap, tapi Injil mencatat rangkuman perkembangan Injil. Lalu kita tahu kapal karam, dia dipagut ular di Pulau Malta, dia mendapatkan perlawanan, tapi ditutup kemudian Paulus memberitakan kerajaan Allah dengan sangat leluasa di kota Roma. Sekalipun dia di dalam pemenjaraan. Maka ini membawa refleksi kepada kita. Di tengah berbagai masalah dan tantangan dan pergumulan, Lukas mencatat tentang perkembangan pemberitaan Injil dan pertumbuhan gereja. Apa sih yang mau ditekankan Lukas melalui kisah para rasul? Lukas sedang menegaskan pimpinan Roh Kudus dalam memberi kemenangan kepada gereja di tengah pergumulan atau kesulitan. Nanti kita catat, jika Roh Kudus memimpin, tidak ada pintu-pintu yang terkunci di dalam kerajaan Allah. Itu yang akan diungkapkan di dalam kisah para rasul. Seolah-olah tidak mungkin. Tapi justru di dalam ketidakmungkinan itu, di dalam berbagai kesulitan dan pergumulan itu, selalu diakhiri kemudian Injil semakin tersebar. Firman Tuhan semakin tersebar. Maka kita sampai kemudian pada refleksi akhir. Seringkali saat ini ketika kita sedang bercerita tentang misi kita, tentang pemberitaan Injil, apa yang kita berikan selalu kemukakan alasan? Kesulitan dan tantangan. Ini yang akan kita lihat dalam berbagai eksposisi nanti. Saya tidak sedang meremehkan bahwa tantangan tidak ada atau tantangan tidak sulit. Namun kisah para rasul jelas menegaskan kepada kita, bukan tantangan yang membelenggu pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Saya ulangi, bukan tantangan yang membelenggu pemberitaan Injil Kerajaan Allah.
bahkan penganiayaan, tidak pernah membunuh gereja. Tetapi ketika para pemberita mulai kompromi, ketika para pemberita mulai tidak mengerjakan misinya, ketika pemberita tidak mau pergi, datanglah kerajaan dan kita diundang. Kisah para rasul mengajarkan kita, menekankan kepada kita apa agenda gereja, apa agenda persekutuan orang percaya. Saya akhiri sharing dalam sesi satu ini dan saya berikan kesempatan untuk kita masuk ke dalam diskusi. Ya, terima kasih Bang Niko untuk materi untuk sesi pertama ini. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa raise hand langsung atau melalui chat juga tidak apa-apa. Kami persilahkan yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand dan membuka mic-nya. Ya, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain bertanya, mungkin dari saya Bang Niko ya. Tadi di akhir refleksi itu bercerita tentang bukan tantangan gitu, bukan tantangan yang membelenggu pemberita Injil, tetapi pada akhirnya ketika pemberita Injil atau mungkin orang-orang Kristen uh, mulai kompromi gitu. Terkadang kan di dalam ini mungkin lebih ke refleksi secara ini ya di di dalam menjalani kehidupan itu terkadang kan kita uh, sering yang dinamakan uh, uh, sering yang dinamakan dusta putih dan segala macam gitu yang sering dikatakan di di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang saya tanyakan itu adalah eh, bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Kristen gitu ya di dalam menyikapinya dalam artian secara konkret gitu dalam secara konkret tetap dapat memberitakan Injil itu tidak berkompromi namun tidak terlihat sebagai seseorang hakim juga gitu, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Makasih, Bang. Oke, satu hal yang menarik apa yang diungkapkan oleh dalam kisah para rasul adalah nanti apa yang kemudian uh, uh, ketika tantangan itu terjadi, kan para rasul itu makin diancam mereka untuk kemudian mengatakan, maka ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi perenungan bagi kita. Nanti kita akan masuk dalam bagian-bagian berikutnya ketika kita akan masuk dalam pertemuan kedua. Apa hal yang mereka sampaikan adalah yang pertama, eh, tidak mungkin kami tidak berkata-kata apa yang telah kami saksikan dan apa yang telah kami alami. Itu mengajarkan kepada kita bahwa seringkali memang kita langsung loncat kepada kemudian kerinduan kita untuk memberitakan Injil. Tetapi tentu saya tidak mengatakan bahwa kita harus menunggu bahwa kehidupan kita sudah sedemikian diubahkan oleh Tuhan, kemudian baru kita kemudian masuk ke dalam apa yang kita katakan memberitakan Injil atau bersaksi. Tapi sangat kuat, sangat penting kemudian adalah dari ungkapan tidak mungkin kami tidak berkata-kata apa yang kami lihat, apa yang kami alami, maka bagaimana Injil itu betul-betul kita alami dan itu mengubah hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti menarik dari cara Lukas menjawab menceritakan pertobatan Paulus kan di dalam kisah para rasul ini nanti ada sampai tiga kali dituliskan kisah pertobatan dari Paulus.
Tentu di kisah 9 adalah narator yaitu Lukas menceritakan apa yang terjadi dengan Paulus. Tetapi menarik kemudian ini mengajarkan kita sebenarnya apa yang perlu kita lakukan di dalam pemberitaan Injil atau bersaksi apa yang kita katakan itu menarik. Dalam kisah 22 dan kisah 26, Rasul Paulus mengulang kisah Lukas mencatat mengulang kisah pertobatan dari Rasul Paulus dan kali ini Rasul Pauluslah yang menceritakannya. Yang pertama dalam kisah 22 apa yang dia alami, dia ceritakan kepada orang-orang Yahudi seman sebangsanya yang menangkap dia. Dan nanti dalam kisah 26 di hadapan sidang Raja Agripa, dia ceritakan apa yang dia alami. Dan ini mengajarkan kepada kita satu pemberitaan Injil yang begitu efektif, yang begitu sebenarnya alami dan sederhana apa? Saya sering katakan ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ceritakan apa yang Tuhan, bagaimana Tuhan ubahkan di dalam kehidupan. Jadi saya pikir ya tanpa menghakimi, saya seringkali berkata begini, singkat saja, singkat saja, dengan berbagai macam kecanduan. Saya suka bercerita. Saya juga dulu punya berbagai macam kecanduan. Saya seringkali kan ngomong apa hal yang ini ya. Barcelona itu dulu nggak pernah lepas dari kepala saya. Saya ulang-ulang gini. Barcelona itu nggak pernah lepas dari kepala saya. Boro-boro, saya itu nggak pernah bangun tengah malam untuk merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, nggak pernah bangun tengah malam. Tapi kapanpun Barcelona main, mataku terbelalak. Tapi sekarang bisa kuceritakan bagaimana Tuhan melepaskan aku. Masih kulirik-lirik Barcelona. Masih suka aku sama Barcelona. Tapi aku nggak candu lagi. Aku tidak dibelenggu lagi oleh Barcelona. Hari ini Barcelona bubar, nggak masalah buat aku. Nah, apa kita terlalu dalam keseharian kita, dalam hidup sehari-hari, seperti kita membuat satu bersaksi itu adalah lalu kemudian kalau saya harus kuasai kitab Roma, ya bagus. Tapi ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ceritakan bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu. Ceritakan bagaimana kamu lepas dari berbagai kecanduan. Ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Ceritakan bagaimana Tuhan merubah cara pandang kita. Dan itu jauh mungkin lebih efektif. Jadi mungkin itu tidak menghakimi. Kenapa? Saya hanya menceritakan apa yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya. Saya sangat mencerita. Wah, saya sudah sering kali berkata seperti ini. Jangan teman-teman pikir saya juga adalah dulu sering kali dikatakan mamanya, teman-teman, oh, Bang Niko ini hebat sekali. Dia tinggalkan ini. Enggak, aku juga nangis-nangis waktu mau melepas rumahku. Nangis saya. Tapi aku ceritakan kemudian bagaimana dalam salah satu Jumat Agung berkumandang suara lagu itu. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Ceritakan itu, dan itu mungkin jauh lebih kuat. Begitu, Jun. Ya, terima kasih Bang untuk jawabannya. Eh, ini ada pertanyaan dari Kak Gris. Pertanyaan klasik, tapi selalu ada. Ketika pekerjaan benar-benar menyita waktu, overtime tiap hari, weekend masih harus masuk kerja, apakah kita bisa hanya dengan membuka hati untuk mengabarkan keselamatan dari Yesus pada orang-orang sekitar?
dalam hal ini lingkungan kantor kita, atau ada target real lainnya dalam mengabarkan Injil di tengah-tengah padatnya pekerjaan? Ya enggak? Silakan Bang. Kal- Kalau dari apa yang diceritakan dari kisah para rasul nanti kalau kita lihat adalah dimanapun mereka berada, maka apa yang mereka ceritakan di situ adalah tadi yang mungkin ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Saya pikir kita dalam konteks saat ini adalah saya tidak mau meniadakan salah satunya. Oke, ngerti maksudnya ya? Ada orang-orang yang berkata begini nih. Ya udah kita menyatakan kesaksian hidup kita. Ada yang kemudian bahkan berkata, ada banyak orang-orang tidak percaya itu kan tidak akan pernah membaca Alkitab. Maka satu-satunya kesempatan mereka membaca Alkitab adalah melalui kehidupan kita, orang percaya. Itu betul. Tetapi kisah para rasul juga kemudian menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak kemudian hanya berbicara, hanya berhenti memberikan satu kesaksian kehidupan kita, tetapi sampai kemudian secara verbal kemudian berkata tentang Yesus Kristus. Jadi saya tidak mau meniadakan keduanya, tapi saya mau menjadikannya sebagai jembatan dalam banyak hal. Kenapa saya pribadi ada banyak berbagai metode penginjilan dan itu sah, tapi saya pribadi justru metode penginjilan yang terbaik adalah metode penginjilan yang melalui persahabatan atau keberadaan kita dalam sehari-hari. Bagaimana keberadaan kita sehari-hari kemudian menjadi jembatan ketika kita berbicara Kristus kepada mereka. Jadi, kalau saya dulu, walaupun saya sekarang karena itu menjadi tugas saya gitu ya, karena saya memberitakan Injil. Kalau saya dulu dalam kerja selama 20 tahun, secara khusus setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya berdoa, Tuhan berikan aku kepekaan untuk menceritakan Kristus hari ini kepada siapa aku berinteraksi. Apakah selalu berhasil? Tidak juga. Udah nanti dibuka kesempatan, takut-takut juga nya. Tapi aku doakan lagi dan berjuang lagi. Dalam banyak hal, bahkan aku lakukan. Dalam banyak hal dilakukan, tentu kita tidak saya pikir penginjilan yang terbaik tidak lagu kemudian langsung kita bawa traktat. Sudahkah kamu membaca? Kalau kamu mati masuk mana? Saya pikir tidak pendekatan itu ya tidak baik. Tapi bagaimana melihat mempunyai kepekaan jembatan-jembatan untuk menceritakan Kristus kepada di tempat kerja kita. Jadi nggak usah terpenuhi dengan satu target, oke? Okay? Tetapi saya selalu mendoakan dan puji Tuhan kalau Tuhan berikan dalam 1 minggu kesempatan untuk menceritakan, ya saya ceritakan. Singkat saja cerita. Kenapa? Kenapa? Umpamanya dulu dalam satu ini, dalam masa satu, kemudian saya bertekad nggak mau saya tanda tangan. Kenapa? Saya mulai belajar, saya mulai sampaikan. Jadi hal-hal yang secara natural menjadi jembatan. Dulu dalam sopir taksi, kalau saya tahu pembicaraan kami, kadang-kadang dia mengeluh, inilah hidup ini. Saya udah mulai masuk ke dalam jembatan-jembatan seperti itu. Tentu tidak selalu berhasil, tapi dulu saya punya kebiasaan gitu. Tuhan, tolong hari ini ajar aku untuk menceritakan Kristus kepada siapa aku berinteraksi. Mungkin itu bisa dilakukan. Jadi jangan terlalu terpenuhi kepada target. Nanti kita penuhi target ya. Hari ini aku harus melakukan penginjilan kepada 10 orang. Saya pikir Kristus juga kisah para rasul nggak banyak bicara tentang target kok. Kemana aja mereka ada dia ceritakan. Kemana aja mereka ada diceritakan. Itu yang terjadi dengan Paulus. Ditangkap, lalu dia pakai kesempatan itu untuk menceritakan Kristus. Nanti di hadapan sidang Raja Agripa, dia pakai kesempatan itu untuk menceritakan Kristus. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Eh, Mungkin lebih ininya berat lebih sederhananya bahasanya itu adalah ya kita doakan Tuhan beri kesempatan.
ketika dikasih kesempatan, maka taatlah. Ketika pun nggak berhasil, doakan lagi gitu kali ya, Bang. Tentu ini kan pertanyaan Grace ini kan lebih kepada kalau kita berbicara penginjilan pribadi. Tentu penginjilan ikut misi Allah tidak hanya kemudian dalam konteks apa yang kita sebut penginjilan ya. Penginjilan adalah satu bagian dari apa yang kita sebut misiologi, misi Allah. Oke. Nah, tapi jangan saling meniadakan. Permasalahan kekristenan kita apalagi alumni. Kalau saya sudah ikut ini, maka nggak perlu lagi ini. Jadi kayak ada obat dalam diri kita. Kan saya juga udah ikut dalam kemudian misi penginjilan ke sini. Saya pikir tidak meniadakan seperti itu. Tapi ya keseluruhan kehidupan kita seharusnya apapun. Kita bisa ikut berjuang memberikan uang kita untuk mendukung pekerjaan misi. Kita juga bisa ikut melakukan penginjilan pribadi. Baik. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya secara langsung. Yang mau bertanya langsung boleh present atau langsung buka mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada, ini tadi untuk tadi kan dikatakan kisah para rasul itu tentang apa yang dikerjakan atau diajarkan Yesus dengan perantaraan Roh Kudus melalui perbuatan para rasul. Apakah Paulus benar-benar melihat Yesus di awal pelayanannya, Bang? Dan kalau Petrus dan murid-muridnya kan yang lain memang benar-benar ya menjadi muridnya dan mereka memang hidup bersama gitu dengan Yesus. Sedangkan kalau Paulus kan baru menjadi percaya. Jadi bagaimana bisa Paulus itu menjadi saksi Yesus gitu, Bang? Oke, jadi pertama Paulus nanti Kak Haidin nanti kita lihat lagi kalau masuk kepada kisah para rasul. Jelas dalam suratnya di Korintus jelas dia menuliskan kata yang sama dia gunakan dalam 1 Korintus 15 dia ungkapkan Yesus yang bangkit sebab yang sangat penting kukatakan bahwa ia telah mati dikuburkan lalu bangkit. Nah, apa bukti kebangkitannya? Menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri kepada saudara-saudara, menampakkan diri lebih kepada 500 orang sekaligus. Lalu kemudian terakhir menampakkan diri kepada Paulus. Jadi jelas kata yang sama digunakan oleh Rasul Paulus. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada dia. Nah, kemudian bagaimana mungkin Paulus menjadi saksi sementara baru saja dia menjadi penganiaya besar? Jangan salah. Yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi dengan Paulus? Paulus adalah seorang ahli Taurat. Seorang yang pendidikan Tauratnya itu tinggi. Dari seorang murid Gamaliel, murid terbaik Gamaliel, sehingga pendidikan perjanjian lama, saya sebutlah dulu. Pendidikan perjanjian lamanya, dia kuasai perjanjian lama. Justru karena dia tahu perjanjian lama, dan dia tidak percaya awalnya Yesus Kristus adalah Mesias, maka siapa yang percaya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah, itu menghujat Allah, itu dia aniaya. Jadi dia penganiaya karena keberadaannya sebagai seorang yang sangat tahu Taurat. Oke, menghujat Allah harus dibunuh, harus dianiaya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian setelah penampakan Yesus itu kepada dia, terjadi pencerahan oleh Roh Kudus bahwa sekarang Taurat yang dia miliki itu, yang dia ahlinya Taurat itu, kemudian dia masuk kepada, oh ternyata Taurat itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Nah ini mari kita lihat Roma, mamanya dituliskannya di dalam Roma. Mari kita lihat Roma 10. Oke, kita lihat Roma 10 ya. Jadi Roma 10 itu salah satunya. Nah, ini. Nah, sekarang dia ahli Taurat. Lalu Roma 10 ayat 4. Lihat, Roma 10 ayat 4 saya bacakan dalam versi terjemahan baru edisi 2. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus. Ngerti ya?
Sekarang dia tahu dari kepengetahuannya yang ahli, yang dulu mengharapkan Mesias dan dia tahu, oh seluruh perjanjian lama, seluruh Taurat tujuan akhirnya adalah Kristus, penggenapannya adalah Kristus. Dan itu yang dia beritakan, itu yang dia saksikan kemudian. Apakah itu tiba-tiba? Tidak. Nah, setelah dia nanti kita akan masuk kalau sempat ya. Ini saya janji-janji semua seolah-olah kita akan 10 kali pertemuan. Uh, Setelah dia mengalami penampakan Tuhan Yesus, dia tidak langsung ke Yerusalem. Dia tidak langsung memberitakan Injil. Apa yang dia lakukan? Pergi ke Arab retret 3 tahun. Di sana dia mengalami retret. Bagaimana seluruh seluruh apa namanya pengetahuannya tentang perjanjian lama kemudian diarahkan bahwa penggenapannya adalah Kristus. Tujuan Taurat adalah Kristus. Jadi itulah sebabnya kemudian Paulus itu punya punya kemampuan perjanjian lama yang sangat hebat. Tapi di penampakan Tuhan Yesus kemudian membuat dia sadar perjanjian lama itu benar, tetapi tujuan akhirnya adalah Kristus. Oke? Okay? Jadi teman-teman gak gampang ya, Paulus retret. Bertahun-tahun dia retret di Arab untuk tahu apa yang dia beritakan disaksikan. Makanya jangan malas ikut JCLC. Baru 3 pertemuan, kita udah merasa udah tahu semua. Paulus berapa tahun retret di Arab untuk apa yang dia beritakan. Oke? Okay? Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bang. Eh, ada kerancuan bersaksi dan pekabaran Injil. Karena pekabaran Injil adalah pemberitaan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ini yang utama. Bukan tentang bagaimana kita bertobat. Ini hanya sekunder. Bukan begitu, Bang? Justru dikotomi-dikotomi ini yang kemudian akan membuat kita bermasalah. Jadi saya pikir ini tidak tidak perlu didikotomikan. Sama nanti oke, itu nanti lagi. Apa yang dimaksud ketika disebut bersaksi? Nah, tadi nanti saya akan kutip semua ayat. Apa yang disebut saksi? Yang disaksikan kemudian adalah kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang disebut saksi adalah firman. Jadi itu semua saya pikir justru tidak perlu dikotomikan. Paulus berulang kali berbicara kisah 22. Nanti kita akan belajar itu. Itu sangat mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Kisah 22 dan kisah 23, dia ceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan ujungnya memang kita harus sampai kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Berita tentang pengampunan dosa. Jadi saya pikir tidak perlu didikotomikan. Kita, atau saya pakai bahasa gini lah, supaya kemudian ini. Kesaksian hidup kita, apa yang Tuhan ubahkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, menjadi satu jembatan yang sangat baik, sangat efektif, untuk kemudian sampai kepada inti pemberitaan kita, yaitu tentang Kristus. Itu jawaban saya. Ya, Bang. Ini ada pertanyaan lagi. Eh, Bang, kalau dalam kisah para rasul itu, yang dimaksudkan gereja itu apa? Kemudian organisasi gerejanya atau orang percayanya? Berarti kalau satu gerejanya, apakah itu turunannya sampai saat ini ke satu gereja saat ini? Misalnya di Vatikan itu memang langsung mengatakan disitulah Petrus dimakamkan. Sama. Jadi pemahaman gereja dalam kisah para rasul, konteks kisah para rasul adalah ketika berbicara jemaat adalah kita berbicara tentang gereja satu, berarti orang percaya, sama seperti Matius ya, Matius 16 kalau nggak salah. Matius 16 ketika Yesus berbicara dan di atas batu karang, apa artinya sebenarnya di atas batu karang? Di atas pengakuan Petrus bahwa Mesias adalah anak Allah yang hidup, aku akan membangun jemaatku.
Apa di situ berbicara tentang gereja yang satu, orang percaya. Itu tidak berbicara tentang kemudian apa namanya gereja lokal, berarti ya, gereja denominasi saat ini. Tapi ketika kemudian bicara gereja di Antioquia, gereja di Roma, ya berarti itu merujuk kepada institusi gereja. Gereja Efesus, ya itu berarti ketika Timotius nanti di gereja Efesus ada para penatua di Efesus, yaitu berarti berbicara tentang persekutuan orang percaya atau gereja secara institusi di Efesus. Jadi dua-duanya sama seperti pemahaman di dalam Injil, maka pemahaman gereja di dalam kisah para rasul adalah merujuk kepada kedua hal itu. Gereja satu dan gereja lokal. Pertanyaan selanjutnya, Bang, tadi dikatakan kisah para rasul itu ditujukan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Kenapa penting disampaikan kepadanya? Dan kenapa cuma ke satu pribadi, eh, ke si Theophilus saja? Karena biasanya Alkitab kan ditulis pada banyak orang. Oke, nah betul. Kalau kita lihat Lukas 1 ayat 3 itu di situ dituliskan Theophilus yang mulia. Lalu kisah 1 ayat 1 yang kemudian juga merujuk kepada buku pertama Theophilus diungkapkan di situ. Nah, jelas ini juga memang sedikit sekali gambaran yang ditujukan kepada kita. Pertama bahwa siapa Theophilus? Betul, ada satu kebiasaan menuliskan surat kepada tokoh tertentu, tetapi itu tidak berarti itu hanya kepada tokoh tertentu itu. Nah, jadi siapa Theophilus? Kemungkinan besar dia adalah bukan seorang Yahudi, dia adalah seorang yang bukan Yahudi. Mungkin kenapa pengungkapan Theophilus yang mulia, dia seorang dari golongan menengah, atau ada yang mengatakan dia pejabat yang bertobat menjadi Kristen. Nah, dari namanya Theophilus berarti dikasihi Allah. Nah, selain itu tidak ada informasi memang yang kita ketahui tentang Theophilus. Namun betul-betul kemudian dari isi kisah para rasul dan Injil Lukas. Nah, kalau kita lihat Injil Lukas, justru Injil Lukas adalah Injil kepada yang ditujukan memberikan perhatian kepada kaum marginal, mereka yang terpinggirkan pada waktu itu. Sehingga jelas bahwa Injil Lukas kemudian maupun kisah para rasul tidak hanya semata-mata ditujukan kepada Theophilus yang mulia, tetapi juga untuk dibaca luas pada waktu itu ketika pemerintahan Romawi. Hanya itu yang bisa kita tahu siapa itu Theophilus dan kemudian dari sisi isinya maka tidak mungkin itu hanya kepada Theophilus. Tapi ada kebiasaan ketika menuliskan surat ya menuliskan surat kepada umum tapi secara khusus ditujukan kepada tokoh tertentu. Bisa jadi juga karena Theophilus adalah seorang dari golongan yang menengah, biasanya ada jemaat-jemaat di rumah. Ya, baik Bang. Eh, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang hadir saat ini? Ya, eh, kalau tidak ada, ini tidak ada lagi ya. Ya, sepertinya tidak ada lagi Bang pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Eh, mungkin sebelum, Dan oh satu ini lagi ada itu satu Tribun. satu lagi Bang. Eh, Bang, penulis Kisah Para Rasul kan tadi dikatakan Lukas, tapi kenapa dalam isinya Lukas tidak menceritakan apa yang dia saksikan tentang Yesus itu sendiri? Jelas kan sudah disampaikan bahwa
tadi kalau kita baca Lukas, dia memang bukan saksi mata Yesus. Jadi dia tidak menjadi saksi mata Yesus. Dia bukan murid langsung dari Yesus. Kenapa? Tadi di dalam Lukas itu kan jelas di pengantar Lukas 1 itu jelas. Mari saya baca ya buat teman-teman. Lukas 1 jelas diungkapkan di ini ayat 2. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi dia mengakui diri dari apa? Sumbernya dari saksi mata yaitu para rasul. Jadi dia tidak mengaku melihat Yesus. Jadi tidak ada yang kemudian dia satu pernyataan dia bahwa ada kisahnya dengan Yesus. Itu yang pertama. Lalu kemudian ketika kisah para rasul kan pasal 1 sampai pasal 15 dia masih menjadi seperti penulis, dia tidak menempatkan diri sebagai saksi mata. Oke, jadi dia menuliskan tokoh-tokoh para rasul, Petrus, para rasul, lalu kemudian Paulus. Barulah kisah 16 dimulai kata kami. Makanya saya tulis tadi, Lukas bagaimana menuliskannya? Pertama-tama dia adalah sejarawan. Dia meneliti, itu yang ayat di Lukas 1, dia meneliti benar-benar. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini dengan seksama dari asal mulanya. Dia teliti, sejarawan. Namun kemudian khusus kisah para rasul, mulai kisah 16, dia juga saksi mata dengan ayat-ayat kami. Berarti dia ada di dalam kisah itu. Jadi betul, dia tidak ada kisahnya dengan Yesus langsung. Berarti Lukas itu saksi mata para rasulnya ya, Bang. Lukas adalah dari untuk menunjukkan kan kalau kita bicara kanon kemudian salah satu tongkat pengukur itu adalah apostolik. Nah, apa itu apostolik? Harus ditulis oleh para rasul, kalangan terdekat rasul. Dia bukan rasul, tapi dia adalah kalangan terdekat rasul, khususnya Rasul Paulus. Sampai mati Paulus, tadi 2 Timotius itu mengatakan tinggal Lukas yang ada bersama dengan. Jadi mulai dari perjalanan ke Makedonia kisah 16 sampai Paulus dibawa ke Roma, sampai pemenjaraan yang kedua, sampai Paulus mati, Lukas ada di sana bersama dengan Paulus. Bang mau konfirmasi lagi ya. Berarti Ya, Lukas itu memang bukan saksi mata ketika Yesus memberitakan oh ya, eh, bukan saksi mata langsung tentang betul, Yesus itu. Namun betul. namun Lukas itu adalah saksi mata bagaimana para rasul menceritakan tentang Yesus itu. Enggak, ini bagian keduanya. Yang pertama, dia sejarawan. Jadi dari para saksi mata yaitu para rasul, dia terima itu. Hmm. Lalu dia teliti dan dia tuliskan. Dia bukan saksi mata Yesus. Khusus untuk kisah para rasul, dia saksi mata peristiwa. Apa yang dituliskannya sejak kisah 16. Sejak kisah 16 sampai kisah 28, dia saksi mata. Ya, baik Bang, terima kasih untuk penjelasannya Bang. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Kartini. Bagaimana cara mulai percakapan, mengisinya, dan mengakhiri percakapan untuk pemberitaan Injil? Kalau memulai percakapan, tentu yang kita bisa dituntun oleh ada banyak beberapa buku-buku yang kemudian apa sih sebenarnya inti dari pemberitaan Injil. Namun kalau di dalam konteks kemudian apa yang saya katakan penginjilan berbicara secara khusus penginjilan melalui persahabatan, maka bagaimana memulainya justru
menggunakan jembatan-jembatan apa yang ada dari pembicaraan-pembicaraan sehari-hari. Jadi umpamanya kemudian kalau saya sih banyak dulu berbicara tentang ini ketika masa-masa COVID. Wah, semua berbicara tentang kematian, apa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu bisa bisa masuk kepada kemudian apa namanya percakapan. Nah, karena persahabatan maka kita sebenarnya tidak perlu ya seperti kayak kita melakukan misi penginjilan pribadi lalu kita harus sampai kepada dalam satu pembicaraan kita harus sampai kepada akhir dari cerita menantang dia terima Kristus atau tidak. Saya pikir kita tidak bisa seperti itu. Kalau berbicara tentang penginjilan persahabatan, maka pembicaraan-pembicaraan itu akan berlangsung berkembang sampai kemudian kita menceritakan Kristus kepada dia. Nah, jadi saya bukan penganut ya penginjilan itu kita harus sampai kemudian sampai kepada dia. Mau percaya terima Kristus enggak? Kalau mau percaya Kristus sini saya berdoa lalu kemudian kamu catat kamu hidup baru hari ini. Saya bukan penganut itu. Jadi saya secara ini ya saya ceritakan aja Kristus kepada dia. Bahkan kalau pembicaraan-pembicaraan saya umpamanya kalau saya bicara umpamanya sama sopir Grab udah sampai. Ya udah saya akhiri aja dengan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kiranya suatu saat Bapak bisa berjumpa dengan Yesus Kristus. Udah, doakan aja. Atau apa gitu. Akhiri pembicaraan dengan hal seperti itu. Mungkin teman-teman tidak terlalu ini dengan soalnya ada beberapa yang menganut penginjilan itu harus dengan satu pola tertentu dimulai dari mana lalu diakhiri dengan menantang mereka. Bagi saya karena ini persahabatan melalui satu persahabatan satu ini maka saya tidak punya satu target kemudian untuk kemudian harus mengakhiri percaya yang Kristus atau tidak tanpa menyalahkan loh ya berbagai metode lain. Bang, melanjutkan tadi jawaban Abang itu berarti ini kan kalau tadi lewat persahabatan ya Bang, lewat persahabatan. Namun kalau misalnya ini ada kesempatan gitu, ada kesempatan yang memang kita akhirnya harus memberitakan Injil kayak yang di Abang bilang kan, Injil itu tidak hanya secara menyaksikan hidup kita, tapi verbal itu juga perlu gitu Bang. Berarti ketika kesempatan itu ada, sampaikan lagi tuh ya Bang ya. Ya sampaikan. Hmm. Jadi justru saya tidak membuat dikotomi, ngerti nggak sih Hmm. maksudnya? Mengalir aja, jangan membuat ini. Apakah saya cukup hanya bersaksi hidup? Apakah cukup hanya kemudian ini? Saya tidak mau dengan hal seperti itu. Ini ada lanjutan pertanyaan lagi, Bang, dari yang tadi. Kalau dia membandingkan dengan agamanya, bagaimana ya? Kita perlu juga belajar agama lain atau tidak? Kalau bisa, kalau memungkinkan untuk bisa seperti itu ya. Tapi sebenarnya saya lebih kepada fokus daripada kemudian kita menyalahkan apa namanya apa yang menjadi keyakinannya. Saya lebih bagaimana menceritakan keyakinan saya, apa apa yang kita percayai. Jadi hal-hal seperti itu. Kenapa kadang-kadang toh kita tuh juga tidak akan mau masuk kepada tentu ada tempatnya berapologetik untuk kemudian melakukan pembelaan, ada tempatnya. Tapi ketika berbicara tentang penginjilan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak sedang melakukan perdebatan-perdebatan. Saya suka ngomong gini nih teman-teman ya, ini perbincangan saya. Uh, kan berapologetik juga nanti bukan menang-menangan. Apa gunanya kalau kita tampaknya solid penjelasan kita, tapi orang makin benci sama Kristus. Apalagi kalau kita permalukan atau kita yang istilahnya lucu-lucuan, bagaimana mencari kelemahan-kelemahan, saya pikir bukan bukan pada tempatnya. Kalau saya, kalau bisa berdialog dengan tahu belajar agama lain, ya.
Tapi saya sendiri daripada saya menghabiskan banyak waktu, tentu penting. Makanya dalam STT kenapa harus belajar umpamanya apa namanya logi dari agama lain, belajar untuk juga belajar itu. Tapi hal yang lebih penting kemudian bagaimana keyakinan kita dan udah ceritakan saja. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bang. Bang, kira-kira apa penyebabnya eh, kok para rasul itu eh, tulisannya atau pelayanannya tidak banyak di Alkitab, tapi Paulus banyak sekali diceritakan di Perjanjian Baru? Nah, teman-teman, kita harus tahu. Yang pertama, kan kisah para rasul jelas pasal 1 sampai pasal 12 itu betul-betul memang menceritakan para rasul. Nah, siapa para rasul? Tentu tidak semua rasul yang diceritakan. Yang diceritakan adalah Petrus, kemudian Yohanes dan saudara-saudara Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Nah, itu hal yang kita kita tahu. Lalu kemudian teman-teman, kenapa mungkin tidak masuk dalam apa namanya Alkitab kita tulisan-tulisan para rasul? Kalau saya berbicara karena latar belakang para rasul. Latar belakang para rasul ya adalah orang-orang yang apa yang diungkapkan nanti di kisah kisah 4 dan kisah 2 agramatoi dan idiotes. Agramatoi apa? Untuk LAI kita apa menerjemahkannya menjadi orang-orang biasa. Agramatoi berarti nggak kenal grammar, tidak berpendidikan. Oke. Lalu kemudian apa namanya orang biasa untuk menyata bahasa Yunani idiotes. Dari situlah maaf ya, dari situlah kemudian kalian tahu kalimat ini. Nah orang-orang biasa. Nah sehingga memang tidak dalam budaya menuliskan, tapi mereka mengajar. Para rasul, hampir semua rasul mengajar. Ada makanya ada didahi. Jadi mereka mengajar, tapi tidak dalam konteks tulisan. Nah, bahkan yang tadi kan saya gini, kenapa banyak tulisan Paulus? Tadi kan latar belakangnya ahli, tapi sekarang dibukakan. Itu memang Tuhan pakai dia. Dibukakan bahwa keahlian dia akan Taurat itu adalah Kristus ujungnya. Dan itulah yang dia jelaskan dalam seluruh surat. Teman-teman, Petrus memang ada suratnya dan dalam dalam surat Petrus dia jelas mengakui apa? Tulisan Paulus susah. Ada nanti dalam surat Petrus. Surat Petrus dia akui tulisan-tulisan Paulus susah. Jadi kalau ini anggapan saya ya, dugaan saya. Kenapa tidak banyak dalam Alkitab tulisan-tulisan rasul-rasul lain? Karena latar belakang mereka. Artinya Roh Kudus ya mengilhami memakai orang-orang yang memakai Paulus secara luar biasa. Karena itulah memang penunjukannya nanti di kisah 9. Oke. Ya, eh, ini sudah tidak ada pertanyaan, namun ini ada permintaan kali lebih tepatnya, Bang. Eh, untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira akan membahas pasal berapa, Bang? Supaya eh, kita bisa baca terlebih dahulu pasal tersebut sebelum pertemuan. Uh, untuk bahas pasal per pasal kan nggak mungkin karena 28 pasal. Jadi saya akan membahas sepasalnya dengan cara berbicara tentang tema-tema. Jadi umpamanya ketika nanti berbicara tentang tema doa, nah saya akan bahas kisah 4. Walaupun doa ditemukan di tempat lain. Ketika berbicara sebenarnya apa sebenarnya
ketika kita bicara panggilan, visi. Nah, mungkin akan baca kisah 16. Jadi lebih pendekatannya adalah tema. Alih-alih bicara pasal per pasal, nggak mungkin. Nggak akan selesai. Nah, dari struktur tadi sebenarnya udah jelas gambarannya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi strukturnya bagian-bagian dari seluruh pasal itu. Nah, tapi untuk membahas seluruh pasal kayaknya nggak mungkin. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tema. Jadi ya seluruh seluruh pasal. Berarti kayak tidak misalnya minggu depan itu pasal 2 sampai pasal 5 nggak seperti itu berarti ya Bang ya. Ya kita memang Pendekatannya. akan maju, tapi pembahasannya melalui apa namanya eh, apa namanya melalui tema. Tema. Ya. Baik, Mas. Ya. Rekan-rekan apakah masih ada pertanyaan yang lain? Karena ini sudah mau jam 9 juga. eh Mungkin sebelum sebelum nanti ditutup oleh Bang Niko, hal yang menarik yang saya catat tadi itu adalah satu hal adalah tentang ketika disampaikan seringkali kehidupan kita tarik ke posisi yang sesuai dengan keinginan atau agenda-agenda kita sendiri. Bahkan terkadang hal itu kita tutupi, kita selimuti dengan hal-hal rohani gitu. Padahal tadi disebutkan eh, misi Allah seharusnya adalah menjadi misi umat Allah. Jadi ketika seorang Kristen sudah dipanggil, seharusnya yang dikerjakan adalah misi Allah itu, bukan misi dia pribadi. Ini tuh dari hal yang saya catat tadi waktu penyampaian oleh Bang Niko. Ya, untuk menutup GCLC kita, eh, saya persilakan untuk Bang Niko menutupnya di dalam doa, Bang. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sama-sama belajar tentang gambar besar dari kisah para rasul. Ada banyak hal yang bisa kami renungkan, pikirkan, apa artinya kehidupan orang percaya, baik secara pribadi maupun secara komunal dalam persekutuan orang percaya. Allah mempunyai misi kerajaan Allah dan kiranya ya Tuhan, kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, sesungguhnya masuk di dalam misi Allah, kerajaan Allah. Dan di dalamnya kami dipanggil untuk menjadi saksi, saksi Kristus, dimanapun kami ditempatkan. Kami sesungguhnya adalah misionaris dimanapun Tuhan menempatkan kami, termasuk di marketplace, di tempat pekerjaan kami. Maka kiranya ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Secara khusus ketika seringkali kami melihat ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan, dan seringkali kami langsung ciut. Tetapi hari ini kami diajarkan ya Tuhan, bukan tantangan yang akan membelenggu pemberitaan Injil. Tetapi jika Roh Kudus terus memimpin kami, jika Roh Kudus terus menguasai kami, maka kiranya Tuhan pakai kami mengerjakan misi Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk tidak sebagai alumni betul-betul hanya terfokus kepada agenda-agenda pribadi kami. Apa hal-hal baik yang kami anggap untuk mempertahankan, memperjuangkan kesejahteraan kami. Tetapi kiranya pekerjaan kami atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini, itu hanyalah konteks kehidupan di mana di dalamnya kami dipanggil untuk ambil bagian dalam misi Allah, yaitu membangun kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus belajar dari kisah para rasul dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.